Hey, para kaum pemuja Ratu Medusa dan para kaum penikmat kucing. Seperti yang udah kalian lihat di judul, pada video kali ini gua akan memberikan rekomendasi donghua isekai yang patut untuk kalian tonton. Sebelumnya, buat kalian yang baru melihat ini YouTube channel, pencetlah itu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sebagai uang parkir, oke? Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's go! My Journey to Another World. Donghua ini bercerita tentang Chen Xiaofan yang memasuki dunia alternatif setelah dia secara tidak sengaja menelan Chaos Orb. Dirinya terlempar ke tahun Tianbao atau kalender dinasti Tang ke-14 dan menjadi tuan muda Chen, pria tampan di kota Muyun. Meskipun dia dipuja oleh semua wanita di kota Muyun, namun dirinya tidak berguna karena tidak bisa berkultivasi. Dengan pikirannya yang ingin kembali ke dunia asalnya, ia melepaskan gaya hidupnya yang stabil sebagai seorang tuan muda dan melawan keinginan keluarganya, bertekad untuk menempuh jalan seorang kultivator. I Picked Up an Attribute. Donghua ini menceritakan kehidupan seorang pro player game yang bernama Fang Xia. Saat dirinya akan mengambil charger HP miliknya, ia malah terjatuh dan pingsan. Setelah bangun, dirinya pun telah berada di dunia yang berbeda dari sebelumnya. Di dunia ini, Fang Xia mendapatkan kekuatan, yang dimana dirinya dapat mengambil kemampuan lawan yang ia kalahkan dan menjadikannya menjadi miliknya. Di dunia itu, Fang Xia juga bertemu dengan banyak wanita cantik di sepanjang perjalanannya. Tales of Demon and Gods. Donghua ini bercerita tentang kehidupan Nieli. Nieli merupakan salah satu roh iblis terkuat di masa lalu dan berdiri di puncak dunia persilatan. Namun, dirinya harus kehilangan nyawanya selama pertempuran dengan kaisar sihir dan binatang peringkat 6 dewa. Kemudian, jiwanya terlahir kembali di masa lalu. Meskipun dirinya adalah yang terlemah dengan bakat yang rendah, berkat ingatan di kehidupan sebelumnya, dirinya mampu berlatih lebih cepat dari siapapun. Namun, ia akan terus berusaha agar bisa menjadi yang terkuat, berkultivasi dengan teknik kultivasi terkuat, mengumpulkan roh iblis terkuat. Ia akan mencapai puncak dari seni bela diri. Perseteruan yang ia hadapi di masa lalu akan ia selesaikan di kehidupan yang sekarang. I Annoyed Million of Cultivator. Donghua ini menceritakan tentang seorang mahasiswa, Jiang Bei, yang berjuang dengan gagah berani di stasiun kereta bawah tanah dan diberkati oleh sistem. Untungnya, ia menjadi tuan rumah sistem dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Di dunia yang berbeda ini penuh dengan kultivator, Jiang Bei telah berubah dari seorang sampah di kota kecil menjadi anak jenius di mata semua orang. Mengandalkan sistem, Jiang Bei telah memulai jalan peningkatan dan menjadi lebih kuat hanya dengan memainkan harta dan membuat orang kesal. Bayangkan saja, kalian bisa menjadi kuat cuma dengan membuat orang kesal sama kalian. My Senior Brother is to Study. Donghua ini bercerita tentang Li Chengshou yang terlahir kembali di zaman kuno sebelum terjadinya perang Fang Shen. Untuk bertahan hidup di zaman primordial yang kejam ini, Li Chengshou berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlibat dalam konflik apapun. Rencananya adalah bersembunyi di pegunungan dan diam-diam mengembangkan jalannya menuju keabadian. Namun semuanya berubah ketika gurunya membawa gadis muda untuk menjadi murid di bawah ajarannya. The Rich God. Donghua ini berkisah tentang seorang jenius keuangan Wang Ke yang secara tidak sengaja dikirim ke bintang Shenzhou oleh pedang suci. Mengandalkan keterampilan ilahi abadi dari warisan keluarganya, ia mengalami pasang surut untuk bergabung dengan faksi immortal. Mengandalkan bakat dan kecerdasannya, Wang Ke mengambil setiap langkah untuk memenangkan hati para wanita-wanita cantik, membangun bisnis, selangkah demi selangkah menetapkan diri pada jalan untuk melenyapkan iblis, dan selangkah demi selangkah hingga akhirnya ia akan menjadi Raja Dewa Abadi.
Make Money to Be King. Donghua ini bercerita tentang Lin Yi yang ingin mengubah nasibnya dan berpartisipasi dalam game benua Lin Sen. Namun, ia kehilangan ingatannya karena kegagalan sistem dan terjebak di dalam game tersebut. Kemudian, dirinya secara tak terduga memulai jalur kultivasi. Satu-satunya pemborosan adalah bahwa sistem ini sedikit membuang-buang batu roh. Kemajuan kultivasi terlalu lambat, latihan tidak cukup kuat, senjata terlalu lemah. Sederhananya, selama ada batu roh, segala masalah dapat dengan mudah diselesaikan dengan sistem ini. Namun yang jadi masalah adalah mengumpulkan batu roh bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Ancient Supremacy. Donghua ini menceritakan tentang Ling Yun, yang merupakan seorang budak pedang dari sekte King Yuan yang ada di kerajaan Tian Shui. Kemudian ia terlahir kembali dengan serangkaian kualifikasi yang berbeda. Setelah menguasai teknik tinju harimau, ia menerobos seni bela diri tingkat 3. Dan ia pun kini menjadi murid luar sakte King Yuan. Meskipun kini dirinya telah terbebas dari status budak pedang dan menjadi murid luar, namun Lin Yun masih saja ditindas oleh murid lain dari sakte tersebut. Semua itu terjadi karena ada aturan tidak tertulis yang berisi, sekali menjadi budak pedang, selamanya akan tetap menjadi budak pedang. First Dragon. Donghua ini bercerita tentang seorang pasukan khusus yang merupakan penembak jitu bernama Wang Sheng yang melakukan perjalanan ke dunia roh. Di sana dirinya juga dirasuki oleh roh yang tidak berguna, yaitu seekor ikan mas. Di dunia yang penuh dengan misteri ini, Wang Sheng menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi semua kesulitan yang dia hadapi, bahkan menemukan cara untuk mengembangkan roh ikan mas miliknya dari yang semula ikan mas menjadi seekor naga. Nah, segitu ajalah rekomendasi Donghua bergenre isekai dari gua. Kalau menurut kalian, dari rekomendasi yang gua sampaikan, mana Donghua yang menurut kalian paling seru? Tulis saja di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya rekomendasi sendiri, bisa juga tulis di kolom komentar, oke? Gua Fauzan undur diri, sampai jumpa di next video. Bye-bye!